time you walk into the room, got me feeling the other boy was there, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi Pak, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Veltrina Faida Intan, kelas 2024L, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester. Jadi, di sini saya akan menjelaskan penerapan teori belajar transformatif dalam pembelajaran. Baik, teori transformatif ini adalah konsep pembelajaran yang mendalam, tidak hanya berfokus pada perolehan informasi yang baru, tetapi pada perubahan mendasar dan cara pandang atau perspektif, asumsi, dan kebiasaan berpikir seseorang. Ini berarti peserta didik tidak hanya menghafal secara fakta, tetapi juga merefleksikan, mempertanyakan, dan bahkan mengubah keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang selama ini. Teori ini pertama kali digagas dan dikembangkan oleh Jacques Mézières. Baik, penerapan teori belajar transformatif dalam pembelajaran ini membutuhkan lingkungan dan pendekatan yang berbeda dari model pembelajaran tradisional. Beberapa aspek kunci penerapannya meliputi yang pertama, menciptakan dilema atau disorientasi atau disorienting dilema. Ini adalah pemicu utama dalam pembelajaran transformatif. Peserta didik dihadapkan pada situasi, masalah, atau informasi yang bertentangan dengan asumsi atau perspektif mereka saat ini, menyebabkan kebingungan atau ketidaknyamanan kognitif. Ini mendorong mereka untuk mempertanyakan pandangan lama mereka. Contohnya, dalam pembelajaran IPS, siswa dapat dihadapkan pada situasi kasus ketidakadilan sosial yang menentang pemahaman mereka tentang keadilan. Yang pertama, refleksi kritis. Setelah mengalami dilema disorientasi, peserta didik didorong untuk melakukan refleksi kritis terhadap asumsi, nilai, dan perspektif mereka sendiri. Jadi ini melibatkan analisis mendalam tentang mengapa mereka berpikir atau merasakan seperti itu, serta mempertimbangkan bagaimana pengalaman dari latar belakang mereka membentuk pandangan tersebut. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mengajukan pertanyaan atau provokatif untuk merangsang pemikiran ini. Baik, yang berikut, diskursus rasional dan dialog terbuka. Memfasilitas pertukaran ide, memungkinkan mereka untuk mendengar perspektif yang berbeda dan menguji validitas asumsi mereka dalam interaksi dengan sesama. Yang berikut, pengembangan perspektif baru. Melalui proses refleksi dan dialog, peserta didik mulai mengembangkan perspektif atau rangka acuan baru yang lebih komprehensif, inklusif, dan adaptasi. Perubahan ini bisa berupa perubahan dan cara mereka memahami diri mereka sendiri, orang lain, dunia, dan bahkan tujuan hidup mereka. Yang berikut, pengambilan tindakan atau action on new perspective. Transformatif tidak berhenti pada pemahaman kognitif saja. Peserta didik mendorong untuk mengintegrasi perspektif baru ini ke dalam tindakan nyata mereka. Ini bisa berarti mengubah perilaku, mengambil keputusan yang berbeda, atau bahkan terlibat dalam aktivitas sosial. Baik, jadi yang berikut, peran pendidik sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran transformatif, peran pendidik bergeser dan menyampaikan informasi menjadi fasilitator dan pendamping. Pendidik menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, refleksi, dialog, serta membantu peserta didik mengatasi hambatan emosional dan kognitif dalam proses transformasi. Yang berikut, pemanfaatan pengalaman peserta didik. Pengalaman hidup peserta didik adalah sumber belajar yang kaya dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran transformatif, pendidik harus mendorong peserta didik untuk menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi mereka.
dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai dasar untuk refleksi dan pemaknaan ulang. Jadi yang berikut, penekanan pada pemberdayaan otonomi. Pembelajaran transformatif bertujuan untuk memberdayakan peserta didik menjadi pelajar otonom yang mampu berpikir secara kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Ini berarti memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk menjalani ide-ide baru, bahkan jika itu berarti menantang otoritas atau norma yang berlaku. Jadi yang kedua, contoh penerapan dalam konteks spesifik pembelajaran. Yang pertama, pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter ini dapat digunakan untuk membantu siswa merefleksikan nilai-nilai moral, etika, dan perspektif tentang keadilan sosial. Pembelajaran IPS. Dengan menghadirkan studi kasus isu-isu sosial kompleks, siswa dapat diajak untuk menganalisis, mengkritis, dan membentuk pemahaman baru tentang masalah tersebut. Yang ketiga, kurikulum merdeka. Konsep ini sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan berpikir secara kritis, kreatif, dan kemandirian siswa, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan di era digital. Setelah memahami teori transformatif serta contohnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori belajar transformatif dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang kuat untuk menciptakan perubahan mendasar pada peserta didik melampaui sekedar perolehan pengetahuan. Ini berfokus pada transformatif perspektif, asumsi, dan kebiasaan berpikir melalui proses yang melibatkan dilema disorientasi, refleksi kritis, dialog rasional, dan pengambilan tindakan. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi diri, pemikiran independen, dan pengembangan otonomi. Pembelajaran transformatif tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga mengembangkan kesadaran diri, rasa empati, dan kemampuan beradaptasi peserta didiknya dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Dengan demikian, ini adalah pendekatan yang esensial untuk membentuk individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga bijaksana, kritis, dan mampu berkontribusi secara bermakna pada masyarakat. Sekian dan terima kasih.